Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi ini dilaksanakan di SD Negeri Pasar yang dihadiri oleh 12 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan staf. Pelaksanaan berjalan lebih dari 1 jam. Salam Guru Penggerak. Ini adalah diseminasi budaya positif saya, Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri Pasar, Kabupaten Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Pasar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Pasar dan staf, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat tentunya, sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam kegiatan hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungannya yang luar biasa, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yang dalam kegiatan ini adalah tugas program guru penggerak yang saya lakukan. Sebelumnya saya berdirinya di sini, Bapak Ibu mohon izin, bukan berarti saya paling terbaik, tapi kita bersama-sama belajar, berdiskusi tentang apa yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Sebelum meninjau acara kegiatan inti, bisa dilanjut boleh? Acara susunan kegiatan kita yaitu pertama pembukaan, yang kedua diseminasi budaya positif, dan selanjutnya adalah reaksi dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk bersama-sama mari kita buka acara ini dengan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu nasihat atau sepatah dua kata dari Ibu Kepala UPT SD Negeri Pasar. Kepada beliau dipersilahkan Bu Haji Uhud Tohaniah Effendi. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SDN Pasar beserta staf yang Ibu hormati dan Ibu banggakan, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan calon guru penggerak, yaitu dengan Bu Wulandari. Dalam kegiatan apa? Diseminasi budaya positif
yang dibawakan sama Bu Wulandari, CGP dari SDM. Salam dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertugas dengan keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu semangat ya untuk memajukan anak didik kita supaya anak didik kita menjadi orang yang berguna bagi agama Islam dan bangsa. Alhamdulillah kita juga di sini bersama-sama untuk belajar, bukan saja kepentingan untuk Bu Wulandari tapi juga untuk kepentingan kita bersama, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kita harus pelajari bagaimana itu, seperti apa pelaksanaannya. Semoga ilmu ini dan pasti bermanfaat untuk kita. Maka kita sama-sama menyimak pembelajaran ini. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan sekali lagi Bapak Ibu, ya saya di sini bukan berarti saya yang terbaik. Berdirinya saya di sini karena salah satu tugas pendidikan guru penggerak dalam pemahaman, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bagi saya materi ini sangatlah memberikan manfaat dan pencerahan. Semoga demikian juga untuk Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menanamkan budaya positif anak-anak didik kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin hari ini sudah lelah dari pagi sampai siang ya. Tadi sudah mengajar di kelas, sekarang kita harus belajar bersama-sama. Mungkin kita bisa ice breaking dulu ya. Kita main tepuk-tepukan, biasanya meramukan nih bahan ini, suka ice breaking. Tepuk, kalau saya bilang tepuk siang pagi berarti 1 kali. Kalau tepuknya kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam tidak berbunyi, sepi suaranya. Oke, bisa dimulai dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Kita konsentrasi. Oke, sekali lagi. Malam, pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah konsentrasi semua. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat. Oke. Kita punya jargon ya Bapak Ibu ya. SD kasar. Hebat. Ulangi. SD kasar. Luar biasa hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Bisa dilanjutkan. Nah, dari diseminasi budaya positif ini ada konsep inti yang harus kita bahas bersama-sama. Kita akan berbahas bersama-sama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi-materi rekaman materi yang akan kita bahas hari ini bersama-sama Bapak Ibu. Next Bu Nani. Nah, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu ada 3 pertanyaan. Pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat? Benar. Seperti apa? Hukuman yang menjadi hukuman positif. Seperti ketika anak melanggar, kita tidak bisa membiarkan anak itu dibiarkan begitu saja. Tetapi harus ada efek jera untuk anak yang melanggar tersebut dengan cara memberikan hukuman yang positif. Kemudian poin yang kedua, barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan di poin 2 dan 3. Ini untuk hukuman ini, jadi anak-anak identiknya hukum itu kebersihan aja ya. Jadi kalau saya bisa menambahkan sanksi aja. Kira-kira setuju? Anak dihukuman, jadi ya kena sanksi. Sanksi ini ya kalau hukuman anak-anak pasti dihukum WSN lagi. Tapi kena sanksi bebas karena sanksi itu kena hukum ya. Bisa kita ke PBB, bisa kita membersihkan operasi semut, ataupun kayak kemarin di bidang olahraga bisa karena squat jam ataupun push up. Itu aja penambahan. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau berpendapat? Tadi boleh silakan. Dengan poin yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul Ibu. Di sini sekecil apapun anak mendapatkan ini apa? Contohnya kita berikan pertanyaan di kelas, ada anak bisa menjawab gitu. Bolehlah dengan penghargaan berupa reward ya. Kalau di kelas 1 suka permen gitu ya, boleh. Kalau misalkan di kelas yang tinggi boleh alat tulis ya, pulpen atau pensil gitu. Jadi di situ anak itu motivasinya terpacu gitu tuh, melihat ada temannya yang bisa menjawab penjumlahan, bisa maju ke depan walaupun dengan diberikan permen 1, yang lainnya ikut termotivasi. Jadi dia ingin lagi diberikan pertanyaan lagi gitu. Jadi bukan sekali 2 kali, hampir setiap pelajaran pengen anak itu maju mendapatkan reward yang Ketagihan jadi Bu ya? kenapa? Ketagihan jadi. Jadi bagus sekali. Jadi setuju dengan poin yang ketiga menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan disiplin anak. Tapi di kalimat hukuman itu akan diperhalus ya. Jangan ada hukuman ya. Jadi supaya orang tua tidak begitu was-was gitu ya dengarnya. Itu baik yang kata Bu Nani seperti itu memang harus kita lakukan supaya anak itu jangan bermanja-manja terus ya. Dengan mereka sudah melakukan kesalahan sekecil apapun harus kita lihat ya supaya mereka berakhlak mulia yang tujuan kita di situ. Yang kedua juga memberikan hukuman dengan hal positif ya, di hukuman harus diganti juga kalimatnya dan itu di segi positif membaca ataupun membersihkan halaman ataupun seperti apa di kebersihan, akhirnya mereka tahu bagaimana cara membersihkan lingkungan di sekitar kita. Dan selanjutnya untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini sebenarnya bagus tadi Bu Lilis ya, luar biasa. Tapi di sini sebenarnya untuk penghargaan tidak terlalu ke suatu barang saja. Jadi ketika anak sudah melakukan hal-hal yang positif, berilah mereka tepuk tangan, sudah luar biasa atau hebat, bagus, pintar gitu ya. Itu selalu harus gitu. Dan Ibu kemarin melihat kegiatan di CGP yang luar biasa. Jadi Ibu senang dengan CGP itu yang kumpul-kumpul. Itu kita melakukan suatu kegiatan ya lomba, tapi pendidik tidak membawa hadiah apapun, mereka tidak membawa hadiah apapun,
tiba-tiba dipanggil dan kelipatan ketika mereka ujungnya yang sebegitu luar biasa mengeluarkan inspirasi ya pada guru CKP, tiba-tiba yang akhir hanya dikasih yang ada di senek itu ya dari satu ini katanya hadiahnya ya apa gitu kan, tapi mereka senang kok hadiahnya padahal kita juga punya kan ya, tapi dengan hadiah itu mereka bangga saya dapat hadiah padahal cuma ini ya cuma sebungkus sebenarnya kita juga, tapi yang namanya hadiah sudah luar biasa betul ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu pendapatnya. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama Bu di sini. Tadi menurut Bapak Ibu sebagian besar setuju ya dengan pernyataan ini, menurut hukuman katanya diganti. Kita akan bahas bersama-sama. Lanjut berani. Nah, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar kita saat ini bisakah Bapak Ibu pahami? Dulu itu pahami waktu belajar sebelum hari ini, sebelum sekarang ini kita jadi guru. Dulu itu kita belajarnya seperti apa? Ibu bisa berbagi? Jadi masih dibandingkan dengan sekarang beda memang. Kalau zaman ibu banyak kan yang pusat pada guru yang mendominasi, kemudian jadi peserta di situ kebanyakan menerima tunduk patuh, tapi di sisi lain berkesan juga dengan cara yang itu sampai sekarang serap gitu. Walaupun tidak ini pelajaran SD itu masih ingat walaupun pusat pada dulu, tapi dengan adanya zaman sekarang perkembangan kan pada tuh jadi lebih meningkat lagi, lebih perubahan besar lagi. Terima kasih Ibu. Ya, sekarang pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lihat kita pakai ya Bu ya di kurikulum Merdeka. Bisa dilanjutkan lagi Bu Nani. Pembelajaran paradigma baru itu berpusat pada murid seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Haji tadi. Ya, guru harus mementingkan kebutuhan belajar murid. Kita sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator ya Bapak Ibu, bukan sebagai sumber utama satu-satunya anak dalam belajar. Dan ada penerapan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu ada berapa dimensi Bu Nani? Ada 6 ya benar Bu Nani, ada 6 dimensi. Yang pertama bisa sebelumnya dilihat. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tahu, ia berhak mulia, berpendidikan doa, berkorban royong. Nah, inilah adalah karakter-karakter yang kita harapkan ada pada diri peserta didik kita semua. Selanjutnya Bu Nani. Nah, kalau tadi kita itu adalah perubahan paradigma belajar, sekarang kita akan bersama-sama diskusi Bapak Ibu terhadap perubahan paradigma sebagai guru, kontrol guru kita itu sebagai apa gitu. Kita lihat Bapak Ibu di sini, jika ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Misalnya Ibu menulis apa yang paling berharga untuk Bapak Ibu, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut
B bisa saja dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukan agar Bapak Ibu dapat membuka kepala tangan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan Ibu lakukan terhadap pernyataan ini? Jika ada sesuatu yang berharga buat kita, apakah mau dibuka dengan pasangan tersebut? Apakah tetap bertahan akan kita tutup? Coba Ibu. Jadi saya yang akan saya lakukan yaitu saya akan berusaha sebisa saya, semampu saya untuk tetap mempertahankan kepala saya. Tidak akan saya buka atau tidak akan saya berikan kepada Bu Lili. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Saya Bu. Ini kepala ini tergantung ya, tergantung penulisan isinya. Kalau isinya bahagia, contoh pengalaman saya dulu, aku cinta kamu ada paham ya. Ini pembelajaran untuk sama mereka menulis untuk saya belum bisa baca waktu itu. Tapi tujuannya ingin dicintai atau ingin disukai sama itu. Tapi saya pegang kalau isinya bahagia, saya nggak rapat-rapat itu. Memegang laki itu langsung dibuka. Tapi kalau isinya aku benci kamu, pasti sekuat tenaga saya akan lepas, tidak akan saya lepas. Tapi kalau tidak tahu isinya, ini kan tidak tahu isinya ya, tidak tahu isinya. Yang berharga, yang pertama tadi pertama berarti saya disukai sama orang, berarti saya dihargai dan insya Allah saya akan perlahan membuat. Ya, terima kasih. Terima kasih luar biasa jawabannya Pak Ibu. Iya, kata Boda tadi saya akan sekuat tenaga mengepalkan saya, apapun alasannya Bu Lilis dengan cara merayu, apapun akan tetap dipertahankan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pernyataan yang bisa terlihat ya, kalau ada isi tangan kita ini adalah sesuatu, isinya adalah yang berharga. Ada orang yang merayu kita, membujuk, tapi jika itu memang hal yang berharga untuk kita ini, bermanfaat untuk orang lain, kita bisa melepaskan tangan kita membukanya. Tapi jika memang hal yang berharga ini dia pun memilikinya dan tidak juga untuk bermanfaat untuk dia, dan kita pertahankan. Mungkin kalau saya akan seperti itu. Oke, lanjut Bu Nani. Nah, itu adalah teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma kontrol. Tadi yang bisa membuka dan menutup tangan kita itu siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri, betul sekali. Orang lain tidak akan bisa membuka kepala kita walaupun merayunya seperti apapun. Kalau kita tidak mau, maka tidak akan terbuka. Nah, itulah perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid, tapi muridlah yang akan mengontrol diri mereka sendiri. Karena apapun kita mau marahin, mau menghati, itu mungkin hanya sementara. Tapi bagi mereka setelah dihukum ataupun dihardik ataupun dikasih sanksi, akan kembali kepada diri mereka sendiri jika diri mereka tidak mau mengontrol dirinya sendiri. Yaitu yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi walaupun tadi kita mau menyediakan secara verbal, tetap saja diri mereka sendiri yang bisa mengontrolnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Jadi anak-anak itu mempunyai kontrol diri mereka sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Bisa lanjut naik. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol.
Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pelaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itulah stimulus respon. Kalau kita melihat orang berperilaku buruk, kita langsung mengejar orang itu punya kesalahan, perilakunya menyimpang, tidak baik. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang berbeda. Lalu orang lain bisa mengontrol saya? Tidak, hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak, orang lainlah yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, pada saat ada bujukan gagal, pasti ada tindakan-tindakan lain ya Bu ya Bapak Ibu. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi kita untuk mengontrol, untuk menerapkan teori kontrol dalam penanaman budaya positif ini sangat penting. Yaitu tadi model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol tidak ada menang, tidak ada kalah, semuanya menang-menang karena kita mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan yang sama maksudnya. Oke, lanjut dan nah, Bapak Ibu, mengenai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai ini diharapkan sebagai fondasi dalam berperilaku, yaitu tadi ada 6 dimensi: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, selain profil pelajar Pancasila, kita nilai-nilai yang kita harapkan, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ditanamkan pada murid-murid kita ada banyak Bapak Ibu. Terdapat pada nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa mana, agama mana, bahasa apapun, latar belakang lainnya. Yaitu diantaranya banyak yang bagus dari Years Program, ada toleransi, rasa hormat, dan yang lainnya. 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, masih banyak. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita harapkan menjadi karakter anak-anak kita. Lanjut berarti mungkin nanti bisa diambil nilai-nilainya Bapak Ibu. Nanti saya share. Lanjut. Terakhir ini ada dari proyek nilai-nilai kebajikan project. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada percaya, toleransi, bersyukur, bijaksana, tanggung jawab, rasa hormat. Sebenarnya kalau untuk pendidikan di Indonesia sudah kita rangkum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi. Selanjutnya nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif. Apa hubungannya dengan nilai kebajikan tadi, gitu Bapak Ibu? Dan apa hubungannya dengan nilai teori kontrol yang kita bahas tadi? Nah, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa sih? Disiplin berarti mematuhi positif. Baik, berarti patuhan aturan-aturan yang baik, maksudnya gitu ya. Oke. Disiplin positif adalah suatu tindakan pengembangan disiplin dengan menumbuhkan nilai tanggung jawab diri dengan pendekatan yang menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, yang perlu kita bawahi Bapak Ibu yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya anak-anak kita mempunyai disiplin dari motivasi internal diri dia, bukan karena tadi dapat penghargaan, bukan tadi karena hukuman, bukan juga karena pujian atau hal yang lain. Tapi memang dia sadar bahwa diri dia harus melaksanakan disiplin atau nilai-nilai karakter yang terkandung dalam nilai-nilai kebajikan tadi. Yaitu kalau kita pendidikan di Indonesia tadi adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita sebagai guru adalah menciptakan murid
yang mempunyai disiplin diri sehingga perilaku murid mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, bukan dari faktor luar dirinya, baik itu hukuman, penghargaan, atau hal lainnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, anak-anak itu kita juga sama sebagai manusia itu mempunyai motivasi perilaku. Setiap tindakan kita itu ada motivasinya. Seperti anak-anak kita yang melakukan hal apapun itu pasti ada motivasinya. Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi ini pasti banyak ya Bapak Ibu dari murid-murid kita bisa berrefleksi. Sebenarnya mereka itu melakukan disiplin itu yang paling banyak dari 3 motivasi ini, kira-kira yang mana? Bisa berpendapat mungkin Bu Nani di kelasnya. Yang paling sering dilakukan oleh anak-anak kita itu motivasinya yang 1, 2, 3 atau dua-duanya atau yang mana? Yang paling banyak itu biasanya anak itu termotivasi dalam disiplin positif itu kebanyakan mungkin di poin 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saja itu ketika anak diberikan pertanyaan, kemudian guru mengapresiasinya bukan hanya dengan tadi kata ibu berupa barang, tapi berupa verbal atau non-verbal pun anak sudah menjadi termotivasi. Jadi kedepannya pasti anak motivasi diri untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ada yang ingin kita tunggu aja ya Bapak. Dari 3 motivasi ini mungkin yang paling banyak itu poin 1 dan poin 2 Bapak Ibu ya. Karena anak-anak itu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sama semisalnya tidak memakai topi hari Senin Pak ya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan karena dipuji sama gurunya, atau karena tadi boleh dikasih permen tiap hari, kalau gitu dikasih permen sama gurunya dengan pujian Bu ya. Yuk kita sebenarnya ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap tindakan manusia itu punya motivasi, dan motivasi tindakan itu salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh kita atau oleh anak didik kita. Motivasi mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dasar salah satunya. 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Blaser yaitu tentang choice theory, diantaranya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kebutuhan
kebutuhan dasar bertahan hidup. Misalnya contohnya bertahan hidup itu makanan, pakaian, atau harga diri ya. Nah, atau selanjutnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita misalnya ada anak yang membutuhkan perhatian di rumahnya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Biasanya mereka mencari perhatian di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, itu mereka karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi sudah kita pahami tentang kebutuhan dasar yang belum dipenuhi murid ketika melakukan kesalahan atau bertentangan dengan norma-norma, yaitu kita akan belajar tentang membahas posisi kontrol restitusi yang akan kita laksanakan untuk menangani siswa-siswa kita yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai kebajikan, yaitu satu, posisi kontrol restitusi. Berikut adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh pihak dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu atau guru, sebenarnya kontrol kita itu ada 5 posisinya. Yang pertama adalah sebagai pembunuh, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita itu ada di posisi mana ya? Pembunuh, ataukah pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Baik, kita akan bahas satu-satu. Coba ambil expo. Nah, pembunuh maksudnya di sini adalah seorang pembunuh bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pembunuh senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi pembunuh akan berkata, patuhi aturan saya. Awas kalau besok gak pakai topi lagi. Terus kamu selalu aja salah. Pasti selalu terakhir selesai kamu nulisnya ya. Tuh mungkin ya. Terus apalagi banyak ya Bapak Ibu ya. Biasanya penghukum itu satu pihak, tidak ada kesepakatan atau aturan di sekolah kita. Misalnya kamu terlambat datang hari ini. Ibu pengen kamu harus lari lapangan 3 kali putaran dulu, katanya gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penghukum Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah posisi yang kedua, ya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Dengarnya anak kolot, gitu ya? Nah, itu contohnya posisi kita itu ada di pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi anak-anak merasa dirinya adalah orang yang paling salah, merasa dia adalah sebagai orang yang tidak berguna dalam hidupnya. Sebagai itu adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah ini posisi selanjutnya sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru atau positif. Posisi di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan
hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan, Ibu bantuin. Karena biasanya kelas 2 buin ya, kelas rendah nih biasanya. Ya udah sini Ibu bantuin, nanti besok jangan begini lagi ya. Nah itu kita selalu membantu anak-anak. Jadi anak-anak itu tergantungan dengan bantuan kita. Itu adalah salah satu contoh posisi teman. Selanjutnya memantau. Nah, di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa? Kalau pemantau itu hitung-hitungan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu berbuat demikian? Selanjutnya yaitu posisi sebagai manajer. Nah, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya contoh-contohnya kata-kata manajer itu seperti ini. Apa yang kita yakini? Dari nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia mempercayainya? Itu adalah contoh sebagai posisi manajer. Dari 5 posisi tadi, Bapak Ibu, sebagai guru seharusnya kita ada di posisi mana ya? 3 dan 5. Semuanya harus ada. Iya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya dari 5 posisi ini adalah seharusnya kita ada di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer? Kita harus bisa menstabilkan murid. Nah, jadi dia menjadi disiplinnya karena dari diri dia sendiri, dari motivasi diri dalam dia sendiri, tanpa pengaruh faktor luar seperti hukuman dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Tadi kalau kita di posisi manajer menanyakan kepada anak-anak keyakinan mana yang telah dilanggar, untuk anak-anak memahami keyakinan nilai-nilai kebajikan yang dia langgar, kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada yang sudah membuat? Ibu sudah ya? Oh iya, baru kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Keyakinan itu hasilnya. Kalau keyakinan itu sudah hasilnya, yakin bahwa kelas kita itu sudah bersih, yakin bahwa kelas kita itu sudah aman, tidak ada yang berserakan, sampahnya sudah aman dari segi lingkungan kelas. Kalau peraturan baru diatur, baru ditata, dilihat ini peraturan kelas, pelaksanaan. Jadi keyakinan itu sudah dilaksanakan. Terima kasih Bang Andi. Maksudnya mungkin begini, peraturan itu berarti bisa saja gurunya yang membuat tanpa campur tangan melibatkan anak. Nah, kalau kesepakatan kelas sudah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Nah, kenapa keyakinan bukan peraturan saja? Kenapa keyakinan? Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tujuannya apa Bapak Ibu? Pak Bedi, kenapa kita harus pakai helm? Iya, betul sekali. Keselamatan. Peraturannya adalah memakai helm saat berkendara, Bapak Ibu ya. Iya. Tujuan kita pasti akan menjawab keselamatan. Keselamatan itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil
pelajar Pancasila dan yang lainnya tadi Bapak Ibu. Nah, tujuan kita membuat keyakinan kelas atau mendisiplinkan anak itu adalah mereka percaya atas nilai-nilai yang tadi itu gitu loh. Bukan karena dari paksaan atau dari rayuan gurunya, tapi dari diri mereka sendiri. Makanya saya pakai helm. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita ada Bapak Ibu bersama cara membuat keyakinan kelas. Mungkin Bu Haji sudah, ya Bu ya, baru kesepakatan ya Bu ya. Apa itu kesepakatan dan keyakinan? Nah, kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ajang kelas adalah ajang mengutarakan harapan kelas impian. Nah, seperti itu tadi ya, sudah berpendapat tentangnya. Bu, misalnya saya pengen kelasnya bersih. Bu, saya pengen anak-anak ada yang ngecek-ngecekan, jangan berkata tidak sopan. Nah, seperti itu. Itu mungkin adalah suatu kesepakatan. Tulis semua itu harapan-harapan kita catat apa saja, misalnya ada 10 poin. Nah, setelah itu guru menyempurnakan menjadi yang mengandung nilai kebajikan. Nah, setelah siswa murid-murid berdapat tentang harapannya, tadinya jangan jangan di tempat itu adalah kalimat negatif. Ada kalimat negatif apa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat-kalimat negatif. Nah, kita akan menyempurnakan dari kalimat yang diutarakan oleh anak-anak, yang diutarakan oleh anak-anak menjadi kalimat positif. Misalnya kalau tidak boleh saling mengejek, berarti tidak kebajikan apa tadi? Menghormati ya Bapak Ibu ya. Iya, berarti nilai kebajikannya kita akan buat dari kalimat positif, saling menghormati dan menghargai. Contohnya seperti itu. Lalu setelah guru dan murid menyepakati keyakinan kelasnya, guru memberikan penjelasan terkait tugas dan tugas guru. Tugas murid berarti apa Bu? Menjalankan keyakinan ya Bu ya, menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu setelah itu memajang atau bisa dilihat tanda tangan dulu sama anak-anak. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah disepakati itu dokumentasi bahwa anak sudah keyakinan kelas itu bukan hanya dari gurunya saja, tapi sudah komitmen sama dan murid. Selanjutnya lalu kita memajang nih, Ibu sudah membuat kesepakatan kelas nih, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan kelas, bersikap sopan santun, mendengarkan saat guru berbicara, disiplin dan tanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Mungkin bersikap sopan dan saling menghargai dan menghormati ini sama Bu? Iya. Nah, ini yang kita sebut tadi. Ini adalah kesepakatan. Kalau keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat pada kesepakatan kelas ini yang kita yakini. Misalnya tadi menghargai dan menghormati, sopan santun ini masuk. Jadi nilai kebajikannya adalah menghormati, menghargai. Itu Bu, bedanya kesepakatan dan keyakinan. Jadi kalau kesepakatan itu sudah kesepakatan antara siswa dan guru, kalau keyakinan berarti nilai-nilai yang terkandung dalam kesepakatan kelas itu tadi. Misalnya disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab ini berarti bisa apa tugas kan banyak ya, hari pikir, disiplin datang tepat waktu, seperti itu ya. Ya, sudah cukup jelas Bu, beda kesepakatan dan keyakinan. Jadi waktu membuat kesepakatan kelas, semua anak menulis
menyampaikan pendapatnya, ide-idenya kemudian diberikan di papan tulis, sehingga kan ada yang sama gitu, seperti membuang sampah pada tempatnya sama. Ibu Rampu mungkin itu ada, mohon maaf mungkin ada yang masih harusnya sudah tercantum di ini tapi ditulis lagi. Nanti begitu. Terima kasih Ibu, sudah hebat. Alhamdulillah Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Tinggal katakan, nanti kita cari di sini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih simpel, saling menghormati dan menghargai, tanggung jawab dan disiplin. Jadi kata-kata kebajikan itu tadi yang ada dalam keyakinan, yang kata-kata yang diyakini anak-anak bisa menumbuhkan disiplin mereka, membuat karakter mereka lebih baik. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin Bu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Apakah restitusi itu? Boleh kita simak berikut videonya boleh. Video berikutnya Bapak Ibu. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Ibu. Video itu tadi menjelaskan tentang langkah restitusi atau posisi manajer kita sebagai guru. Nah, langkah restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari kasus Sarah tadi, ketika guru menegur anak muridnya yang melakukan tindakan kesalahan, tidak langsung kita marahi atau tidak langsung kita judge bahwa dia itu baik, tapi kita berusaha menstabilkan identitas mereka dengan kita
kita berusaha menjadi di posisi mereka, apa yang mereka sedang butuhkan sebenarnya dari kebutuhan dasar tadi yang belum dicukupi sama si anak ini. Contohnya tadi yaitu si Sarah marah-marah karena di rumah fitnah sama temannya. Kita tadi gurunya mencoba menstabilkan identitas dengan berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh si Sarah tadi, yaitu untuk menghargai diri dia sendiri, untuk apa lagi? Bela diri, ya, untuk membela diri. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang kalau kita sudah merasakan, mencoba, merasa ada di posisi anak, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Sebenarnya tindakan apa yang salah tadi? Apakah tindakan dia itu benar? Nah, berarti bukan berarti kita membela dia dengan perbuatannya, tapi kita berusaha memvalidasi tindakan itu salah. Tapi kita berusaha untuk mengerti dulu perasaannya, kenapa murid itu berbuat demikian. Nah, selanjutnya menayangkan keyakinan. Nah, pentingnya keyakinan sekolah itu tadi tuh, Bapak. Pentingnya keyakinan kelas yang kita pajak di kelas itu nanti tuh ini. Nah, ketika anak berbuat menyimpang, melanggar kesepakatan atau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah, kita akan menayangkan keyakinan mana yang sudah dilanggar sama anak-anak kita beserta didik kita jika mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka sudah tahu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini di kelasnya, kita bisa menayangkan keyakinan tersebut ketika mereka melakukan kesalahan. Dengan mereka tahu apa nilai-nilai keyakinannya, jadi mereka bisa mencari solusi sendiri atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka punya solusi sendiri, inisiatif dari diri mereka sendiri, dari intrinsik mereka sendiri untuk berubah, bukan karena dimarahin gurunya atau bukan hal yang lainnya. Jadi mereka percaya akan nilai-nilai yang akan mereka perbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas yaitu tadi dengan kita berusaha merasakan apa yang murid-murid rasakan. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan. Nah, seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Kita mencoba memahami dulu posisi anak. Selanjutnya benar. Nah, fasilitasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap kamu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, misalnya. Atau seperti ini, misalnya, berbuat salah, maka bersalah itu memang hal yang wajar. Tapi apakah perbuatan kamu itu sudah baik? Apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan keinginan kelas kita? Maksudnya seperti itu. Selanjutnya ulangi. Setelah kita sudah validasi tindakan mereka salah, baru kita menanyakan keyakinannya. Contohnya, apa yang kita percaya dari kelas? Apa nilai-nilai yang sudah kamu langgar? Misalnya tadi menghormati karena dia berantem sama temannya. Memperbaiki keyakinan menghormati itu apa solusinya? Maka anak sendiri yang akan mencari solusi atas kesalahan mereka. Kita hanya bisa berkonsentrasi dan menonton. Jika anak tidak menemukan solusinya, kita bisa memberikan solusi. Selanjutnya berani. Nah, dari tadi berarti segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak merasa bersalah melakukan kesalahan, terus kita mengajar, kita hukum, kita nangis, kamu yang bersalah, kamu kayak terus. Jadi anak itu akan lebih dalam. Ketika anak kita menggunakan tiga restitusi ini, insya Allah dia akan menjadi anak yang lebih kuat
bisa memperbaiki diri mereka sendiri dari faktor intrinsik mereka sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke kesimpulan dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, kesimpulan yang saya simpulkan dari materi budaya positif ini yaitu penanaman nilai kebajikan secara intrinsik pada murid sangat penting dalam penerapan disiplin positif. Guru yang baik mampu memposisikan kontrol dirinya sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang lebih lanjut lagi sesuai dengan batannya. Guru harus berpihak pada murid dengan menuntut tumbuhnya laku mereka. Jadi kita menciptakan suasana positif bagi anak itu ya. Kalau mereka sudah tidak takut sama kita, mereka tahu apa kesalahan mereka, atas dan berdasarkan diri mereka sendiri, insya Allah dimanapun mereka berada, mereka akan menerapkan nilai-nilai positif itu, bukan karena takut sama gurunya, bukan karena ingin dipuji gurunya, bukan karena hukuman dari gurunya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya simpulkan dari kegiatan diseminasi ini. Semoga semua yang saya paparkan tadi bermanfaat. Jika ada yang salah itu dari saya, jika ada yang baik mungkin dari budaya dan jika ada yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik. Kita berkolaborasi bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Berikut adalah umpan balik terkait diseminasi yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, tadi kami di SDN Pasar telah melaksanakan kegiatan edukasi dan sangat menambah ilmu pada khususnya pada saya sebagai kepala sekolah dan kepada rekan-rekan guru di sini sangat terbantu. Alhamdulillah, terima kasih bulan dari hebat. Alhamdulillah setelah mengikuti ini semakin menambah wawasan, berarti guru itu harus sebagai manajer. Jadi anak kalau melakukan kesalahan harus mengakui sendiri, tidak langsung dikatain oleh kita ini salah. Jadi anak diarahkan oleh kita, ditanya supaya mengakui kesalahannya dan seharusnya bagaimana. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih banyak bulan hebat. Pengetahuan baru, ilmu baru dari CGP kita yaitu Ibu Wulandari SPD terkait dengan diseminasi budaya positif, dan insya Allah dengan pengetahuan baru yang hari ini kami dapatkan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kelas pada siswa-siswi kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu, semangat dan sukses selalu untuk bulan. Alhamdulillah banyak sekali pengetahuan baru tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini pengetahuan baru tentang menangani ketika ada masalah di kelas, pada saat merespon anak, terus ketika terjadi permasalahan di kelas, biasanya kan kita langsung menunjuk anak, ini jangan salah. Ternyata setelah tadi mendapatkan ilmu baru, ternyata begini cara penyelesaiannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Demikianlah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.